wabarakatuh. Saya Hoiri Agustin Mega Wulandari, NIM 2241010101010. Saya dari kelas A5. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah manajemen pendidikan. Tema yang akan saya bahas dalam video ini adalah tentang supervisi pendidikan di sekolah. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian supervisi. Nah, supervisi sendiri, pengertian supervisi itu dalam kaitannya dalam dunia pendidikan adalah pembinaan guru. Nah, supervisi dalam dunia pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses pembinaan yang ditujukan kepada para guru. Mereka dapat menjalankan tugas pengajarnya dengan lebih baik dan profesional. Nah, dalam hal ini, supervisi bukan sekedar kegiatan mengawasi atau menilai saja, tetapi lebih kepada usaha membantu guru mengembangkan kemampuannya, memperbaiki metode mengajar, serta menciptakan suasana pembelajaran yang lebih efektif. Jadi, supervisi pendidikan itu salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, para pakar memiliki pandangan yang beragam mengenai pengertian supervisi pendidikan. Salah satunya yaitu menurut Harris Chester. Menurut beliau itu supervisi pendidikan itu mencangkup serangkaian tindakan yang dilakukan oleh staf sekolah untuk membimbing guru serta tenaga pendidikan lainnya dalam usaha perbaikan proses belajar mengajar. Nah, kegiatan ini juga meliputi pemberian dorongan, seleksi dalam pengembangan karir, serta peninjauan ulang terhadap tujuan pendidikan, materi ajar, dan sistem evaluasi. Nah, menurut Ari Kunto, supervisi pendidikan itu mencangkup 3 aspek. Yang pertama ada supervisi akademik. Nah, jenis supervisi ini berfokus pada aspek akademis, khususnya dalam proses pembelajaran. Nah, tujuannya adalah untuk membantu guru meningkatkan keterampilannya dalam mengelola kelas serta meningkatkan mutu hasil belajar siswa. Yang kedua ada supervisi administratif. Supervisi ini menitik beratkan pada hal-hal administratif yang menunjukkan kelancaran proses pembelajaran. Nah, hal ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana seperti buku pelajaran, fasilitas perpustakaan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga ada supervisi kelembagaan. Jenis supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan performa dalam reputasi sekolah secara menyeluruh. Fokusnya adalah pada penguatan manajemen dan citra sekolah agar kualitas lembaga secara keseluruhan semakin baik. Nah, Lapir menyimpulkan bahwa pentingnya supervisi dalam dunia pendidikan muncul dari kebutuhan akan pembinaan yang berkelanjutan untuk mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Yang pertama itu perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berlangsung secara cepat. Yang kedua, meningkatnya arus urbanisi membawa dampak baru bagi dunia pendidikan yang memunculkan tantangan dan persoalan yang sebelumnya tidak banyak ditemukan. Yang ketiga, tingginya tuntutan terhadap pemenuhan hak asasi manusia kerap menjadi tantangan bagi para pendidik yang menuntut penyelesaian secara logis dan bijak. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat juga memberikan dampak langsung terhadap dinamika di dunia pendidikan. Selanjutnya, birokrasi yang selalu kaku dan berbelit-belit seringkali justru menjadi hambatan dan menjalankan proses pendidikan secara lancar dan efektif. Selanjutnya, inovasi dalam dunia pendidikan seringkali memunculkan persoalan baru seiring dengan menyebarkan ide-ide pembaruan. Selanjutnya, adanya komunikasi dua arah para akademisi dan pembina guru sangat penting agar keberhasilan atau kegagalan program pendidikan dapat dievaluasi secara objektif dan bersama-sama.
Yang kedua, pembahasan kita itu ada tujuan supervisi pendidikan. Nah, tujuan utama dari supervisi pendidikan adalah untuk memastikan tercapainya sasaran pendidikan yang merupakan tanggung jawab bersama antara kepala sekolah dan para guru. Nah, agar pelaksanaan supervisi berjalan dengan efektif, perlu diperhatikan beberapa faktor khusus yang dapat mendukung dalam rancangan dan memilih kegiatan supervisi yang tepat dan bermanfaat. Nah, menurut Ame Tembun, supervisi pendidikan itu memiliki sejumlah tujuan penting. Di antaranya yang pertama yaitu membantu guru dan memahami secara lebih mendalam arah dan tujuan dari proses pendidikan. Jadi tujuan ini membantu guru agar benar-benar paham mengapa mereka mengajar dan apa yang ingin dicapai melalui pendidikan. Bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan kesiapan siswa untuk hidup di dunia masyarakat. Yang kedua yaitu melatih guru agar memiliki kemampuan dalam mempersiapkan peserta didik menjadi individu yang mampu berperan aktif dan produktif dalam masyarakat. Nah, tujuan ini berarti membekali guru dengan keterampilan agar mereka bisa mendidik siswa menjadi pribadi yang siap terlibat, berkontribusi, dan berguna dalam kehidupan sosial, baik di lingkungan sekitar maupun di masyarakat luas. Yang ketiga, memberikan dukungan kepada guru dalam melakukan identifikasi dan analisis terhadap permasalahan pembelajaran yang dihadapi. Nah, tujuan ini artinya membantu guru menjadi dan memahami masalah yang muncul selama proses belajar mengajar, lalu mencari solusi dari masalah yang dihadapi tersebut. Selanjutnya, mendorong tumbuhnya kesadaran guru terhadap pentingnya sistem kerja yang demokratis dalam lingkungan sekolah. Tujuan ini berarti mengajak guru untuk lebih sadar dan menghargai cara kerja yang terbuka, adil, dan melibatkan semua pihak secara bersama-sama dalam pengambilan keputusan di sekolah. Yang kelima yaitu menumbuhkan semangat dan motivasi guru untuk terus meningkatkan kualitas kinerja secara optimal. Maksudnya untuk memotivasi guru agar selalu bersemangat dan berusaha, itu memberikan yang terbaik dalam mengajar sehingga kualitas kerja mereka terus meningkat secara maksimal. Yang keenam yaitu menjalin hubungan yang lebih baik antara sekolah dan masyarakat agar keberadaan sekolah itu lebih dikenal dan diterima. Tujuan ini berarti membangun komunikasi dan kerjasama yang erat antara sekolah dengan masyarakat sekitar supaya sekolah lebih dikenal serta dipercaya dan mendapat dukungan dari lingkungan sekitarnya. Yang ketujuh itu membantu guru dalam mengenali dan memanfaatkan pengalaman pribadinya untuk mendukung proses pembelajaran. Yang selanjutnya membangun dan memperkuat kerja sama serta rasa kebersamaan di antara sesama guru. Yang terakhir yaitu membimbing guru dalam melakukan evaluasi terhadap aktivitas pembelajarannya, khususnya dalam kaitannya dengan pencapaian perkembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu fungsi supervisi pendidikan. Menurut Afriansyah, supervisi pendidikan itu memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Jadi memastikan semua kegiatan di sekolah itu seperti proses belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, administrasi hingga layanan siswa itu berjalan teratur dan saling mendukung. Yang kedua yaitu menunjang dan melengkapi peran kepemimpinan sekolah.
Nah, supervisi itu bertugas membantu kepala sekolah dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin. Supervisi memberikan dukungan dalam hal pembinaan guru, pengelolaan pembelajaran, serta peningkatan mutu pendidikan sehingga kepemimpinan sekolah menjadi lebih kuat, efektif, dan menyeluruh. Yang ketiga, menambah wawasan dan memperkaya pengalaman para guru. Fungsi di sini yaitu membantu guru untuk terus belajar dan berkembang, baik melalui pelatihan, diskusi, atau pembinaan. Yang keempat yaitu mendorong munculnya inisiatif dan kreativitas dalam mengajar. Maksudnya di sini memberi ruang dan dukungan bagi guru untuk mencoba ide-ide baru, menciptakan metode pembelajaran yang menarik, serta berani berinovasi agar proses belajar mengajar itu lebih hidup, menyenangkan, serta efektif bagi siswa. Yang selanjutnya, menyediakan sarana pendukung dan melakukan evaluasi secara berkesinambungan. Maksudnya memberikan fasilitas atau alat bantu yang dibutuhkan guru dalam mengajar seperti media pembelajaran, sumber belajar, sekaligus terus memantau dan menilai proses pembelajaran secara rutin agar kualitasnya terus meningkat. Yang selanjutnya yaitu mengkaji dan mengevaluasi proses pembelajaran yang berlangsung. Maksudnya meneliti dan menilai bagaimana proses belajar mengajar berjalan di kelas untuk mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang masih yang perlu diperbaiki sehingga hasil pembelajaran itu bisa lebih maksimal. Selanjutnya yaitu memberikan pengetahuan serta keterampilan kepada seluruh anggota staf pendidikan. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu menyatukan arah dan tujuan pendidikan serta membantu meningkatkan kompetensi mengajar para guru di sekolah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Nah, agar proses supervisi dapat berjalan secara maksimal, ada beberapa prinsip positif yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, supervisi harus bersifat membangun dan mendorong kreativitas. Yang kedua, kegiatan supervisi lebih baik berangkat dari kerjasama kolektif, bukan hanya dari inisiatif supervisor saja. Yang ketiga, hubungan yang terjalin selama supervisi harus bersifat profesional, bukan karena kedekatan pribadi. Yang keempat, fokus supervisi diarahkan pada pengembangan potensi dan kelebihan yang dimiliki oleh guru dan pihak yang disupervisi. Selanjutnya, supervisi itu perlu menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota tim. Yang selanjutnya, prosesnya harus bersifat progresif, yaitu selalu mengarah pada perbaikan dan kemajuan. Selanjutnya, pelaksanaannya harus sesuai dengan kondisi nyata yang benar-benar terjadi di lapangan. Yang selanjutnya, supervisi itu sebaiknya dilakukan dengan cara yang sederhana dan tidak kaku atau formal. Yang terakhir, evaluasi yang dilakukan harus objektif dan terbuka terhadap penilaian diri secara jujur. Selanjutnya, adapun tipe atau gaya supervisi pendidikan. Yang pertama ada inspeksi. Tipe supervisi ini berfokus pada kegiatan pemeriksaan yang sifatnya formal dan cenderung mencari kekeliruan. Yang kedua, laissez-faire, yaitu pendekatan ini memberi ruang kebebasan sepenuhnya kepada guru untuk bertindak tanpa adanya intervensi dan supervisor. Yang ketiga yaitu coercive. Pada tipe ini gaya supervisi bersifat otoriter. Yang selanjutnya yaitu pelatihan dan bimbingan. Model supervisi ini menitik beratkan pada upaya pelatihan dan pemberian pembimbingan yang sistematis. Yang terakhir ada kepemimpinan demokratis. Tipe ini mengedepankan
kolaborasi antara supervisor dan guru dalam setiap pengambilan keputusan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.